slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Fokus belajar di MotoGP Qatar 2024, adik Valentino Rossi sampai lakukan hal ini. Adik Valentino Rossi, Luca Marini menjadikan gelaran MotoGP Qatar 2024 sebagai media pembelajaran. Pembalap asal Italia tersebut berada di lingkungan yang baru. Seperti yang diketahui, dia memutuskan gabung Repsol Honda mulai musim 2024 ini. Untuk sesi balapan utama seri Qatar yang digelar Minggu, tanggal 10 Maret tahun 2024, Marini start dari posisi 21. Dia akhirnya menyelesaikan balapan sebagai pembalap ke-20 yang menyentuh garis finish. Selepas balapan, adik Valentino Rossi itu mengaku banyak belajar. Pengguna nomor start 10 itu sampai membiarkan pembalap KTM, Jack Miller, menyalipnya untuk mempelajari keadaan. Melihat Mir serta pembalap Honda lainnya bertarung untuk tempat yang bagus memberikan tambahan semangat, ujar Marini, dilansir juara.net dari Honda Racing. Bagi kami, ini merupakan kelanjutan dari pekan kami. Kami ada masalah kecil yang membatasi balapan kami. Saya bisa memahami banyak hal sepanjang balapan. Hal tersebut sangatlah penting. Terlebih lagi saat saya sadar Miller ada di belakang, saya membiarkan dia menyalip untuk sedikit mempelajari apa yang dia lakukan. Saya pikir itu akan membantu kami untuk belajar dan mendapatkan sisi positif. Kami butuh waktu untuk mencoba. Waktu untuk semakin merasa nyaman, tutupnya. Marini praktis jadi pembalap Honda dengan hasil paling bawah di Qatar. Rekan setimnya, Joan Mir, finish di posisi ke-13. Sementara itu, dua pembalap Honda satelit, Johan Zarco dan Takaki Nakagami, berturut-turut menyelesaikan balapan pada tempat 12 dan 19. Selanjutnya, balapan bakal bergeser ke Eropa. Sirkuit Algarve menjadi tantangan yang harus Marini taklukkan. Adik Rossi ini punya kenangan cukup indah di sirkuit tersebut. Saat masih menjadi pembalap Moto2, dia menyabet podium pada musim 2020. Perasaan menggebu-gebu adik Valentino Rossi jelang balapan perdana. Adik Valentino Rossi, Luca Marini, tak sabar menantikan balapan pertama musim ini, yakni MotoGP Qatar 2024. Pekan balapan bakal dimulai pada tanggal 8 Maret mendatang. Sesi balapannya seperti biasa digelar di hari Minggu. Marini yang datang sebagai pembalap anyar Repsol Honda dipenuhi rasa tak sabar. Dia begitu menggebu-gebu untuk menjadi pembalap tim berlogo sayap yang sepenuhnya. Tak ada target tertentu yang dipasang sang adik Rossi. Dia hanya ingin menyempurnakan hasil tes serta mencari gambaran musim balapan bersama tim barunya. Waktunya beraksi kembali, ucapnya, dilansir juara.net dari motosan.es. Dan sekarang, saya membalap untuk Repsol Honda. Ini adalah jalan yang menarik untuk dinantikan. Setiap kali kami bekerja sebagai tim, kami bisa menemukan sesuatu dan melangkah ke depan. Ini adalah pekan pertama untuk menyempurnakan detail yang didapatkan saat tes. Selain itu, ini juga memberikan gambaran bagaimana cara bekerja terbaik pada pekan balapan. Banyak kerjaan yang harus dibereskan. Saya tak sabar untuk memulai perjalanan saya sebagai pembalap Honda seutuhnya, tutup Marini. Rasa tak sabar yang sama juga dirasakan pembalap Repsol Honda lainnya, Joan Mir. Tujuannya di MotoGP Qatar 2024 besok adalah menggondol hasil yang lebih baik dari musim lalu. Pembalap asal Spanyol itu pede dirinya dan tim bisa melakukannya. Musim baru telah dimulai, Anda sangat bersemangat sebab tidak ada yang lebih menyenangkan ketimbang menggeber sepeda motor MotoGP, bebernya. Kami menggelar tes dan persiapan yang cukup baik. Saya puas dengan progres yang kami dapatkan. Saya percaya diri kami bisa semakin bagus lewat seri Qatar. Ini akan jadi pekan yang penting untuk pembangunan serta mendapatkan momen penting. Tujuan kami adalah mendapatkan hasil yang lebih bagus dari musim lalu guna menambah semangat untuk memulai musim, imbuh Mir. Marini menuju tonggak sejarah yang mendebarkan dengan Repsol Honda. Luca Marini mengatakan debut resmi dengan Repsol Honda di MotoGP Qatar adalah tonggak sejarah yang mendebarkan. Setelah 3 musim bersama Ducati, Luca Marini akan berada di atas RC213V dalam upayanya membawa Honda kembali ke baris depan.
Keterpurukan Honda telah terdokumentasikan selama beberapa musim terakhir, dan kehadiran Marini serta Johann Zarco, LCR Honda, dapat memberi angin segar yang dibutuhkan pabrikan Jepang tersebut. Langkah maju sudah dibuat sepanjang musim dingin dan tes pramusim, sementara Honda berharap bisa berjuang untuk podium seiring berlalunya musim. Namun hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi di Qatar, karena Marini lebih fokus ke penyelesaian adaptasinya dengan Honda. Waktunya telah tiba untuk balapan lagi, dan sekarang saya bisa melakukannya sebagai bagian dari tim Repsol Honda, kata Marini. Ini adalah tonggak sejarah mendebarkan lainnya dalam perjalanan yang telah saya lalui sejak akhir tahun lalu. Setiap kali kami bekerja sama sebagai sebuah tim, kami dapat menemukan sesuatu dan membuat lebih banyak langkah maju. Akhir pekan pertama ini akan memberi kami kesempatan untuk menyelesaikan beberapa detail dari tes dan juga lebih memahami cara bekerja bersama selama balapan akhir pekan. Kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dan saya bersemangat memulainya sebagai pebalap pabrikan Honda. Bagi Joan Mir, 2024 menandai tahun keduanya bersama Honda, dan juara dunia 2020 itu akan mengemban tanggung jawab untuk memimpin pengembangan RC213V. Berbicara menjelang akhir pekan ini, Mir berkata, "Musim lain akhirnya tiba, Anda selalu bersemangat untuk memulai tahun dan kembali membalap karena tidak ada yang bisa menandingi balapan dengan mesin MotoGP. Kami memiliki waktu yang baik antara tes dan akhir pekan ini untuk terus berlatih dan menyiapkan segalanya untuk memulai tahun ini. Saya senang dengan bagaimana semuanya berkembang dan saya percaya diri kami bisa terus melakukan peningkatan selama MotoGP Qatar. Ini akan menjadi akhir pekan untuk membangun dan memanfaatkan momen-momen penting. Tujuan kami adalah memulai lebih kuat dari yang kami lakukan musim lalu untuk memulai tahun ini dengan cara yang positif." Di Giannantonio turunkan ekspektasi untuk MotoGP Qatar. Fabio Di Giannantonio menurunkan ekspektasi akan terulangnya kemenangan MotoGP Qatar pada debutnya di VR46. Fabio Di Giannantonio memang hanya berada di posisi ke-8 pada hari terakhir tes Qatar, namun secara kecepatan balapan hanya kalah dari Alex Espargaro dan Francesco Bagnaia. Pembalap baru VR46 itu juga merupakan salah satu yang terbaik dalam simulasi sprint race pada tes Sepang sebelumnya, menikmati adaptasi yang mulus dengan Desmosedici GP23. Meski demikian, Di Gia, yang datang ke Lusail sebagai pemenang balapan bertahan, mencoba realistis terhadap peluangnya kembali menang akhir pekan ini. "Kami melewatkan beberapa per 10 detik dalam time attack, tapi saya pikir itu lebih dari pihak saya. Namun dalam simulasi sprint, saya telah melakukan pekerjaan dengan cukup baik. Saya rasa saya salah satu yang tercepat, kami bisa berada di 5 besar saat ini," kata Di Giannantonio. Di Gia, yang menghabiskan akhir 2023 dengan tanda tanya terkait masa depannya di MotoGP, menyambut baik ekspektasi sebagai penantang kemenangan tetapi bersikeras bahwa pabrikan GP24 memiliki sesuatu yang lebih. "Saya suka tekanan seperti ini, tapi Anda juga harus realistis. Saat ini, tampaknya pembalap pabrikan memiliki sesuatu yang lebih," kata Di Giannantonio. "Mereka tampak benar-benar dalam performa terbaiknya, mereka super kuat, terutama Pecco. Tapi bagaimanapun, saya pikir kami berada dalam posisi bagus di mana kami bisa bersaing memperebutkan podium saat ini. Yang pasti saya akan mencobanya, jadi mari kita lihat." Tes pramusim selesai dengan 2 Ducati GP24 di puncak Teammates lewat Francesco Bagnaia dan rekan satu timnya Enea Bastianini. Bagnaia juga menjadi yang tercepat pada tes Sepang, kembali memecahkan rekor putaran sepanjang masa. Rekan setim Di Giannantonio dan pemenang 3 balapan musim lalu Marco Bezzecchi berada di posisi ke-10 pada akhir tes setelah membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan GP23. Ducati Lenovo dan Pramac memiliki GP24, dengan Gresini dan VR46 dalam menjalankan GP23 yang berusia 1 tahun. Although we show up